Halo Sobat Jendela Sukses, selamat datang di channel Jendela Sukses. Ayam kampung merupakan salah satu jenis ayam yang banyak diminati, baik daging ataupun telurnya. Masyarakat banyak mengenalnya sebagai ayam kampung karena jenis ayam ini ciri khasnya adalah hidup di wilayah perkampungan atau pedesaan. Maka dari itu, biasanya pemberian makan ayam pun juga terbilang masih sangat alami dan jauh dari bahan-bahan kimia, sebagaimana yang banyak digunakan pada ayam petelur atau ayam broiler. Oleh sebab itu, dari segi kesehatan pun ayam kampung relatif sangat aman dikonsumsi. Meningkatnya rasa kepedulian akan kesehatan di mata masyarakat tentunya juga semakin membuat konsumsi ayam kampung di pasaran menjadi meningkat. Oleh sebab itu, tidak heran jika kemudian peningkatan permintaan pasar terhadap ayam kampung cukup tinggi. Tentunya ini memberikan sebuah peluang usaha bagi sobat karena peluang untuk budidaya ayam kampung semakin terbuka. Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan untuk memulai usaha ternak ayam kampung dengan modal yang kecil? Saksikan video ini sampai akhir untuk mengetahui apa saja yang perlu Anda perhatikan dalam memulai usaha ternak ayam kampung. Inilah cara beternak ayam kampung dengan modal kecil, cocok untuk pemula. Persiapan kandang. Cara beternak ayam kampung pada tahap awal adalah mempersiapkan kandang. Kandang ini merupakan tempat di mana nanti ayam kampung dapat diternak. Sebaiknya, siapkan lokasi kandang yang berjarak tidak jauh dari rumah, agar tentunya lebih mudah dalam pengawasan. Agar lebih jelas, maka sobat bisa menyimak hal-hal berikut ini. Buat kandang tertutup yang mengelilingi lokasi agar ayam tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Sobat bisa membuat kandang menggunakan bambu yang dianyam atau dipaku. Dinding kandang harus rapat agar tidak bisa dimasuki hewan liar seperti anjing atau hewan buas lainnya. Tinggi kandang minimal 3 meter, sebab jika di bawah 3 meter dikhawatirkan ayam bisa dapat terbang untuk melewatinya. Sekat kandang menjadi 2 bagian, di mana satu bagian untuk ayam dewasa dan satu untuk ayam yang baru ditetaskan. Setelah kandang siap, maka sobat bisa langsung memulai tahapan budidaya. Seminggu sebelum tepati, sebaiknya kandang dibersihkan dan disemprot menggunakan pestisida agar tentunya parasit-parasit yang ada mati dan tidak mengganggu proses budidaya. Pemilihan indukan. Cara beternak ayam yang selanjutnya adalah melakukan pemilihan indukan. Indukan inilah yang kemudian akan menghasilkan telur dan anak ayam, yang kelak akan bisa dibudidayakan dan mulai dijual. Indukan yang baik tentunya akan memiliki keturunan yang baik. Oleh sebab itu, sobat wajib memperhatikan beberapa hal berikut ini. Indukan jantan harus memiliki suara kokokan yang lantang, bulu yang mengkilap, serta sehat dan tidak mengalami kecacatan. Selain itu, pejantan juga harus aktif bergerak dan cukup agresif. Untuk indukan betina, sobat bisa memilih yang memiliki warna yang menarik, ukuran tubuh yang sudah besar dan siap untuk dikawinkan, bulu mengkilap, sehat dan tidak cacat, serta memiliki gerakan yang aktif. Untuk perbandingan pejantan dan betina, idealnya sebenarnya tidak ada patokan. Sobat bahkan bisa mengisi 10 betina dan 1 pejantan dalam satu kandang. Setelah memastikan indukan siap bereproduksi, maka tentunya sobat bisa langsung memasukkan semua indukan dalam kandang. Tahap selanjutnya adalah mengawinkan kedua indukan agar sang betina dapat bertelur dan proses budidayanya dapat terus berlanjut. Proses pengawinan indukan. Cara beternak ayam kampung selanjutnya memasuki proses pengawinan indukan.
Setelah indukan dilepas di kandang, maka selama beberapa hari mereka akan beradaptasi dengan lingkungannya. Jangan lupa untuk memberikan pakan tambahan. Proses perkawinan akan dilakukan oleh kedua indukan jika kedua telah siap kawin. Sobat tidak bisa mempercepat proses perkawinan, sebab hal ini berlangsung secara alamiah. Sobat hanya bisa menunggu hingga kedua indukan melakukan perkawinan. Setelah kedua indukan melakukan perkawinan, sobat tetap harus memberikan pakan secara teratur sebanyak 3 kali dalam sehari. Pakan yang diberikan dapat berupa pelet dan dikombinasikan dengan jagung giling atau jagung pipilan. Keberhasilan perkawinan akan ditunjukkan dengan cara si betina biasanya akan lebih rewel. Dalam artian, ia akan terus berkokok, ini menandakan bahwa sudah saatnya ia bertelur. Maka, yang perlu sobat lakukan adalah memisahkannya dan memindahkannya ke lokasi kandang sebelah sebagai tempat sementara untuk sang betina bertelur. Biasanya, ayam akan bertelur paling sedikit 5 butir dan bisa mencapai 14 biji telur untuk sekali bertelur. Proses penetasan telur. Proses selanjutnya dalam beternak ayam kampung adalah proses penetasan telur. Biasanya, proses penetasan ini dilakukan secara manual atau buatan. Jika ditetaskan, melalui cara buatan, waktu yang dibutuhkan lebih singkat, yakni hanya 14 hingga 20 hari. Sedangkan, jika ditetaskan secara alami, membutuhkan waktu yang lebih lama, yakni sekitar 25 hingga 35 hari. Untuk itu, menetaskan secara buatan akan lebih menguntungkan dalam budidaya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buatlah kotak penetasan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Beri lampu tambahan dengan daya 10 watt. Sobat bisa menggunakan lampu bolam atau lampu neon. Letakkan telur di bawah lampu, kemudian biarkan hingga telur menetas. Setelah 14 hingga 20 hari, maka telur akan mulai menetas. Setelah itu, maka perawatan dan pemeliharaan insentif harus mulai dilakukan. Memelihara anakan ayam kampung. Setelah telur menetas, maka sobat wajib melakukan pemeliharaan dengan insentif. Pemeliharaan yang dilakukan ialah tentunya memberikan pakan. Pakan yang digunakan juga merupakan pakan khusus, yakni jagung yang digiling dengan halus. Pakan ini diberikan hingga anakan berusia 2 bulan. Baru setelah lewat 2 bulan, anakan dapat dipindahkan ke kandang dewasa. Proses penjualan. Cara beternak ayam kampung yang terakhir adalah proses penjualan. Setelah berumur 1 hingga 3 bulan, maka anak ayam kampung sudah bisa dijual ke pasar. Namun, tentunya tidak hanya berpatokan dengan umur saja, sebab pastinya berat atau bobot tubuh ayam juga akan menentukan nilai jual. Biasanya, bobot ayam yang sudah ideal untuk dijual dan dikonsumsi antara 1 hingga 2 kg. Ini tergantung dengan permintaan di pasaran. Sebab, tentu kita harus mengikuti bobot standar yang biasa ada di pasaran. Selain daging, pastinya komoditas lain dari budidaya ayam kampung yang dapat dijual adalah telur ayam. Nah, sobat, itu tadi langkah yang harus diperhatikan untuk memulai usaha ternak ayam kampung. Bagaimana sobat? Apakah kalian tertarik untuk mulai beternak ayam kampung? Share pendapat kalian di kolom komentar. Mari dukung channel Jendela Sukses agar terus berkembang dengan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar sobat tidak tertinggal info terbaru dari kami. Jangan lupa untuk terus tonton video kami lainnya. Sampai jumpa.